Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kali ini sebuah cerita yang berjudul Tersesat di Hutan Sumatera. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sumatera Barat sekitar tahun 1995. Sekitar 28 tahun yang lalu, di sebuah rumah gubuk yang sudah reot, tinggallah Andaya dan Nenek Sinai. Desa tempat mereka tinggal bernama Desa Paru yang berada di pinggiran hutan Sumatera Barat, yang masih sangat rapat dengan pepohonan besar dan masih memiliki beraneka ragam satwa liar di dalamnya. Hutan tersebut juga terkenal masih sangat syarat dengan hal-hal mistis. Menurut legenda, di pedalaman hutan ada sekawanan orang bunian yang hidup di antara dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia gaib. Banyak saksi mata yang sudah bertemu dengan orang bunian yang bisa berjalan dengan sangat cepat dan juga bisa menghilang dengan sekejap mata. Bahkan ada juga orang-orang desa yang masuk ke dalam hutan itu dan dibawa ke alam lain tempat orang bunian hidup. Suatu ketika datanglah Pak Kimin ke rumah Nenek Sinai dan Andaya untuk mengajak mereka berdua ke desa sebelah yang jaraknya sekitar 5 km dari Desa Paru. Tujuan Pak Kinim ke desa sebelah adalah untuk menghadiri pesta perkawinan salah seorang anak saudara sepupunya. Untuk menempuh perjalanan ke desa yang berada di pinggiran sungai besar tersebut, warga Desa Paru harus menempuh perjalanan selama 4-5 jam dengan masuk ke dalam hutan dan melewati beberapa perbukitan kecil. Jika ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4, akan memakan waktu lebih lama karena kondisi jalan berlubang, dan pada saat musim penghujan seperti saat ini, jalan yang berupa tanah merah akan lebih sulit lagi ditempuh. Andaya yang kesehariannya selalu di rumah dan hanya sesekali pergi ke perkebunan untuk membantu Nenek Sinai mengambil hasil panen, merasa sangat senang sekali mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kimin, yang kala itu menceritakan betapa ramainya suasana desa ketika ada sebuah keluarga yang menggelar pesta perkawinan. Ada banyak hiburan di sana dan semua orang akan merasakan kebahagiaan di suasana pesta tersebut. Nenek Sinai pun hanya tersenyum melihat tingkah Andaya yang merasa begitu senang dengan rencana Pak Kimin, yang akan mengajak mereka berdua turut serta ke rumah handai tolanya yang ada di desa sebelah. Walaupun jarak desa tersebut terbilang cukup jauh dan jalan yang ditempuh pun akan cukup sulit, tapi semua itu tidak menyurutkan semangat Andaya untuk bisa hadir di sebuah pesta dari keluarga Pak Kimin. Sehari sebelum keberangkatan rombongan Pak Kimin yang akan pergi ke desa sebelah, Andaya terlihat sudah sibuk menyiapkan barang yang akan dibawanya dan juga perbekalan dalam perjalanan mereka nanti. Andaya yang merasa sangat senang sekali saat itu terus dibuat tersenyum oleh angan-angannya yang sudah membayang tempat di mana pesta itu berlangsung. Hal itu pun membuat Andaya tidak bisa tidur di malam sebelum keberangkatan mereka. Andaya yang mencoba untuk tidur lebih awal terus diganggu oleh bayangan kemeriahan pesta yang akan dihadirinya nanti. Dan hingga waktunya menunjukkan pukul 3 pagi, Andaya baru bisa tertidur lelap. Baru beberapa saat Andaya tertidur dengan pulasnya, tiba-tiba Nenek Sinai membangunkannya dan memintanya untuk segera mandi lalu bersiap untuk berangkat bersama Pak Kimin dan keluarganya, serta beberapa tetangga Pak Kimin yang diajak ikut serta. Dengan penuh semangat, Andaya pun bergegas untuk mandi dan menyiapkan semua barang yang akan dibawanya. Tepat pukul 7 pagi, Pak Kimin dan rombongan keluarganya serta beberapa tetangga lainnya datang untuk mengajak Nenek Sinai dan Andaya berangkat. Mereka sengaja berangkat di pagi hari karena biasanya hujan akan turun ketika menjelang sore. Sebelum berangkat, Pak Kimin pun memberikan penjelasan kepada rombongannya. Beliau menjelaskan bahwa rombongan akan memasuki hutan lewat jalur tengah.
dan akan menyeberangi Sungai Dangkal untuk kembali masuk ke hutan panjang. Hutan panjang adalah sebutan warga desa untuk hutan dengan jalan setapak yang lurus membentang dari pinggir Sungai Dangkal sampai ke sebuah batu besar yang merubah arah jalan setapak tersebut. Setelah mengambil jalur ke kiri, mereka akan memasuki hutan rapat yang akan menjadi jalan tersulit yang harus dilewati untuk dapat keluar dari hutan panjang menuju ke Bukit Batu Gadang. Sekitar 1 jam perjalanan dari Bukit Batu Gadang itulah desa Rampit berada. Setelah menjelaskan dengan seksama, Pak Kimin pun membagi rombongannya menjadi 3 bagian. Masing-masing rombongan beranggotakan 4 orang. Pak Kimin bersama keluarganya ada di rombongan terdepan. Sementara Andaya dan Nenek Sinai ada di rombongan yang berjalan paling belakang. Awalnya jarak rombongan satu dengan yang lainnya tidaklah terlalu jauh. Mereka masih bisa dapat melihat antara satu dengan yang lainnya. Tapi setelah mendekati Sungai Dangkal, rombongan mulai terpisah dengan jarak yang cukup berjauhan. Hal itu terjadi karena di rombongan paling belakang Andaya sudah beberapa kali meminta istirahat karena mengantuk. Karena tidak ingin tertinggal jauh dari rombongan yang lain, Uday meminta Nenek Sinai kembali berjalan bersama Saiful untuk menyusul rombongan yang berada di depan dan meminta mereka menunggu sementara Uday akan menemani Andaya yang sudah sangat kelelahan. "Maaf ya Uda, saya merepotkan Uda. Saya ngantuk sekali dan lelah sekali Uda," ujar Andaya yang duduk bersandar di sebuah pohon besar. "Iya, gak apa-apa Uni. Awak tunggu sampai rasa lelah Uni hilang. Sekarang kalau Uni bisa tidur, tidurlah dulu. Awak akan berjaga. Rombongan yang lain pun pasti akan menunggu kita Uni," ujar Uday yang membuat Andaya tenang. Ketika Andaya sudah tertidur pulas dengan duduk bersandar di sebuah pohon besar tersebut, tiba-tiba saja Uday melihat Nenek Sinai berdiri di ujung jalan setapak. Lalu tangannya terlihat melambai ke arah Uday. Jarak antara Nenek Sinai dan Uday saat itu sekitar 15 meter. Jadi Uday masih bisa melihat sosok Nenek Sinai yang terus melambaikan tangannya, meminta Uday untuk menghampirinya. Karena merasa yakin dengan apa yang dilihatnya, Uday pun segera berlari ke arah Nenek Sinai berada. Tapi anehnya ketika jarak Uday semakin dekat, Nenek Sinai memalingkan tubuhnya lalu menghilang dengan cepat di balik pohon besar yang tadi ada di antara Nenek Sinai. Mengetahui ada hal yang tidak beres, Uday pun langsung kembali berlari menuju tempat Andaya berada. Dan betapa lega hatinya yang melihat Andaya masih tertidur dengan pulas. Sementara itu rombongan Pak Kimin yang kini sudah bersama rombongan yang lain, termasuk Nenek Sinai dan juga Saiful, memutuskan untuk kembali berjalan dengan menyusuri sungai dan mencari aliran Sungai Dangkal yang dipenuhi bebatuan. Pak Kimin juga meminta kepada Bahri dan Saiful untuk memberi tanda di sebuah pohon untuk menjadi petunjuk bagi Uday dan Andaya. Di tempatnya berada, Andaya terlihat sudah terbangun dari tidurnya dengan wajah agak sedikit pucat dan tatapan mata yang berbeda. Uday yang tidak ingin berpikiran aneh pun segera menegur Andaya dan meminta kepadanya untuk menjaga pikirannya agar tidak kosong. Karena saat ini mereka sedang berada di tengah hutan. Andaya yang memang terlihat sedikit berbeda di mata Uday pun mulai mengajak Uday untuk kembali berjalan agar tidak tertinggal jauh dari rombongan. Uday yang berjalan di depan Andaya kini terlihat lebih tenang karena Andaya mulai mengajak Uday berbincang. Walau ketika Uday menengok ke arah belakang, Uday selalu mendapati wajah Andaya selalu tertunduk. Tapi hal itu dirasa wajar oleh Uday karena memang jalan yang dilaluinya banyak terhalang oleh akar-akar besar pepohonan yang ada di hutan itu. Semua tampak berjalan baik di benak Uday. Hingga akhirnya Uday mendengar suara aliran air yang berada di balik pepohonan yang sangat rapat di depannya. "Kita sudah sampai di Sungai Dangkal Uni. Semoga saja Pak Kimin dan yang lain masih menunggu kita di depan sana," ujar Uday kepada Andaya yang hanya dibalas anggukan kepala olehnya. Uday yang masih merasa biasa saja akhirnya melanjutkan perjalanannya agar segera sampai di tepi sungai. Tapi harapan Uday untuk dapat kembali bersama rombongan lain pun tidak terwujud. Ketika Uday dan Andaya sampai di tepi sungai, mereka berdua tidak mendapati satu orang pun di sana. Uday yang melihat tanda di sebuah pohon pun segera mengambil jalur untuk dapat terus menelusuri tepian sungai dengan aliran air yang masih deras. Karena suara aliran air yang begitu deras mengganggu pendengarannya, kini Uday pun tidak lagi terfokus pada Andaya. Uday hanya merasa bahwa Andaya masih di belakangnya. Dengan suara langkah yang terdengar samar, dengan suara derasnya air mengalir. Ketika Uday menemukan kembali tanda yang ditinggalkan rombongan Pak Kimin,
Uday pun berhenti dan mulai mengedarkan pandangannya ke sekitar. Hingga akhirnya Uday dibuat tercengang ketika dia kini sendirian di pinggir sungai tersebut. Uday pun segera berteriak memanggil Andaya dan sempat kembali ke jalan yang tadi sudah dilaluinya. Ketika Uday mulai semakin bingung, Uday pun dikejutkan oleh suara Andaya yang memanggil dari arah tempat dia melihat tanda yang dibuat oleh rombongan Pak Kimin tadi. Uday yang merasa agak kesal pun kembali ke tempat di mana dia kehilangan Andaya. Jarak Uday dan Andaya yang semakin dekat membuat Uday mempercepat langkahnya untuk sampai di tempat Andaya berada. Tapi anehnya, Andaya malah mulai berjalan menyusuri pinggiran sungai setelah berhenti di sebuah pohon yang tadi ditandai oleh seseorang. Karena jalur yang dipilih oleh Andaya tepat menurut Uday, Uday pun akhirnya memutuskan untuk berjalan mengikuti Andaya. Uday berpikir kalau Andaya mungkin malu jika harus berjalan berdekatan bersamanya. Hal aneh yang mulai dirasakan Uday pun terus berlanjut. Sampai Uday melihat Andaya mulai menyeberangi sungai dangkal di tempat yang tidak terlalu deras karena banyak bebatuan di sana. Uday merasa heran melihat Andaya yang kini berjalan tanpa lelah dan tanpa menghiraukan dirinya. Dan kejanggalan yang sesungguhnya pun terjadi ketika Uday mulai memasuki hutan panjang yang memisahkan Uday dengan Andaya. Setelah Andaya lebih dulu memasuki hutan panjang, Uday pun berusaha untuk bisa menyusul Andaya dengan berlari kecil. Tapi ketika Uday mulai masuk ke dalam hutan panjang, Andaya terlihat sudah berada jauh di depannya. Uday pun kembali berteriak memanggil nama Andaya dan memintanya untuk berhenti. Tapi teriakan dari Uday sepertinya tidak dihiraukan oleh Andaya saat itu. Dan akhirnya Uday pun kehilangan Andaya di jalur panjang hutan tersebut. Uday yang merasa bingung sekaligus putus asa memilih berhenti di tempatnya karena Uday sudah merasa lelah saat mengejar Andaya tadi. Tapi hal yang paling membingungkan Uday pun terjadi ketika rombongan Pak Kimin mulai terlihat di depannya. Semua orang pun saling bertanya satu sama lain tentang kejanggalan yang mereka alami. Bagaimana bisa Uday dan Andaya yang tertinggal jauh dari rombongan Pak Kimin kini bisa berada jauh di depan rombongan? Dan yang lebih membuat Uday kebingungan, tiba-tiba saja Andaya sudah kembali bersama rombongan Pak Kimin saat ini. Kamu jalan terlalu buru-buru, Day. Apakah kamu tidak sadar jika kamu berlari menyusul kami semua tadi? Ujar Pak Kimin yang duduk di samping Uday dan meminta rombongannya untuk duduk. Semua aman, Day. Tidak usah dipikirkan lagi, Ibu Pak Kimin dengan tegas. Tidak berselang lama, Pak Kimin pun mengajak kembali rombongannya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Semua orang tampak terlihat diam dan suasana hening pun terjadi di sepanjang jalur hutan panjang. Hal mengerikan yang dialami Uday pun sebenarnya sudah terjadi ketika rombongan Pak Kimin menghampirinya tadi. Uday yang merasa ingin buang air kecil pun menghentikan langkahnya dan kini berada di barisan paling belakang. Uday yang sudah merasa curiga pun mulai memperhatikan satu persatu orang-orang yang sudah dikenalnya sangat dekat. Menurut Uday, Pak Kimin dan yang lainnya terlihat sangat berbeda saat itu. Dan hal itu pun terbukti ketika Uday melihat Saiful yang ada di barisan kedua dari belakang. Memiliki kaki yang berbulu kecoklatan dan hanya memiliki 3 jari. Sontak hal itu pun mengingatkannya dengan legenda orang Bunian. Dan dengan rasa ketakutan Uday pun perlahan menjauh dari rombongan Pak Kimin. Dan ketika jarak Uday dan rombongan Pak Kimin semakin menjauh, Uday melihat satu persatu orang yang dikenalnya tiba-tiba menghilang satu persatu dari pandangan matanya. Hal itu pun jelas membuat Uday merasa semakin ketakutan dan duduk meringkuk di balik sebuah batu besar. Sementara itu rombongan Pak Kimin juga mengalami hal yang sama. Ketika jarak mereka semakin jauh dengan jarak Uday dan Andaya, tiba-tiba saja Uday dan Andaya sudah terlihat berada di barisan paling belakang. Walaupun sempat dibuat bingung, tapi kini Pak Kimin dan yang lainnya pun merasa tenang karena semua orang dalam rombongannya sudah berkumpul kembali. Hingga akhirnya Pak Kimin dan rombongannya sampai di desa sebelah. Sosok Uday dan Andaya masih bersama mereka, walau hanya berdiam diri dan wajahnya terlihat sangat pucat. Karena sudah berada di tempat keramaian dengan suasana pesta yang sangat meriah, Pak Kimin dan juga Nenek Sinai terhanyut dalam kebahagiaan mereka masing-masing. Hingga mereka tidak menyadari bahwa Andaya dan Uday sudah tidak bersama mereka lagi saat ini. Di tempatnya berbeda, Uday mulai memberanikan diri untuk kembali ke jalur yang akan membawanya pulang. Rasa letih
lapar dan haus pun mulai menghinggapinya. Uday yang sangat yakin bahwa jaraknya dengan sungai yang sudah dilewatinya tadi sangat dekat, terus melangkah menyusuri jalan setapak di hutan panjang. Tapi semakin lama Uday berjalan semakin jauh, Uday tersesat di dalam hutan panjang. Entah di mana saat ini Uday berada. Ketika dia mulai mendapati kesadarannya, dia kini sudah berada di dalam semak belukar yang sangat sulit untuk dilewati. Sementara itu perlahan langit pun mulai menjadi gelap karena siang sudah berganti menjadi malam. Karena sudah merasa terbiasa hidup di dalam hutan, Uday pun perlahan mencoba keluar dari semak belukar tempatnya berada. Karena hal yang paling ditakutinya saat ini adalah ancaman dari hewan buas yang ada di hutan ini. Di tengah gelap malam itu, Uday akhirnya memutuskan untuk berdiam diri di sebuah tempat yang dianggapnya aman dari kemungkinan serangan hewan buas. Di tengah ramainya pesta, Nenek Sinai begitu antusias melihat hiburan yang diadakan oleh Tuan Hajat. Hingga Nenek Sinai pun tidak memiliki firasat apa-apa tentang Andaya yang sebenarnya sedang tidak baik-baik saja saat itu. Andaya terbangun dari tidurnya dalam keadaan bingung ketika melihat keadaan di sekitarnya sudah berubah menjadi gelap. Andaya juga masih ingat ada Uday di dekatnya ketika dia mulai tertidur tadi. Tapi kini Andaya sendirian di tengah hutan dan tidak tahu kemana Uday pergi. Andaya pun kini mulai bimbang untuk melanjutkan perjalanannya atau kembali saja ke desa. Dia juga mulai khawatir dengan hewan-hewan buas di hutan ini yang bisa menyerangnya kapan saja. Ketika Andaya masih dibingungkan dengan dua buah pilihan, tiba-tiba Andaya melihat Uday, Pak Kimin, dan Nenek Sinai datang. Di antara kegelapan malam yang diterangi oleh cahaya rembulan, Andaya pun menghambur ke pelukan Nenek Sinai dan menumpahkan tangisnya di pundak Nenek Sinai. Pak Kimin dan Uday pun meminta Andaya untuk tenang karena dia sudah aman saat ini, dan segera mengajak Andaya pergi dari tempatnya tertidur tadi. Andaya berjalan tepat di belakang Nenek Sinai, sedangkan Uday berada di belakangnya. Suasana terasa sangat hening sekali malam itu. Suara binatang-binatang malam sama sekali tidak terdengar oleh Andaya. Andaya yang mulai merasa curiga dengan Nenek Sinai, Pak Kimin, dan juga Uday mulai melayangkan pertanyaan kepada mereka bertiga. Tapi belum sempat Pak Kimin, Nenek Sinai, dan juga Uday menjawab pertanyaan dari Andaya, tiba-tiba saja Andaya mendengar alunan musik dan juga suara orang ramai yang berasal tidak jauh dari tempatnya. Suasana hati Andaya pun seketika berubah ketika dirinya kini melihat cahaya-cahaya lampu semakin dekat dengan tempatnya berada saat ini. Beberapa saat kemudian Andaya pun sudah sampai di tempat saudara Pak Kimin yang sedang menggelar pesta. Orang-orang terlihat duduk berbaris dengan rapi sambil memandang ke arah tempat hiburan itu berada. Nenek Sinai pun terlihat berjalan ke arah Andaya dengan membawa 2 piring makanan di tangannya. Andaya yang memang sudah merasa sangat lapar pun segera melahap makanan yang tadi dibawakan oleh Nenek Sinai. Tapi tidak berselang lama Andaya mulai merasa curiga dengan orang-orang yang ada tidak jauh dari tempatnya dan Nenek Sinai duduk. Orang-orang itu terlihat tidak menggerakkan bagian tubuhnya sama sekali. Dan jika diperhatikan dengan seksama, wajah orang-orang yang duduk berjejer dengan sangat rapi itu terlihat sangat pucat. Kecurigaan Andaya pun semakin menjadi ketika tangan kanannya merasakan lengket dan berlendir. Dan ketika Andaya memperhatikan dengan seksama apa yang ada di tangannya, Andaya pun berteriak dengan kencang karena merasa ketakutan dan sangat jijik saat itu. Piring yang tadi dipegang oleh Andaya tiba-tiba berubah menjadi daun yang berisi ulat berlendir dan cacing tanah. Dan karena teriakan dari Andaya itulah, suasana tiba-tiba berubah menjadi gelap dan Andaya pun kembali sendirian di tengah hutan yang sangat gelap gulita. Andaya yang merasa mual segera memuntahkan isi perutnya. Terlihat hewan-hewan kecil keluar dari dalam mulutnya yang masih menggeliat di tanah. Karena merasa ketakutan yang teramat sangat, akhirnya Andaya pun pingsan seketika. Di tempatnya berada, Nenek Sinai pun mulai mencari keberadaan cucunya. Dia pun menemui Pak Kimin untuk meminta beliau membantu mencari Andaya. Hal serupa pun dialami oleh Saiful yang merasa tidak melihat Uday sedari tadi. Dan di akhir pesta keluarga dari sepupu Pak Kimin itu, orang-orang mulai dihebohkan dengan hilangnya Andaya dan Uday. Namun setelah 2 jam mencari mereka berdua, Pak Kimin pun memutuskan untuk kembali beristirahat dan akan kembali ke desanya esok pagi ketika matahari terbit. Pak Kimin dan istrinya pun mencoba meyakinkan Nenek Sinai yang sedari tadi meratapi nasib Andaya.
Air mata terus mengalir di pipi Nenek Sinai yang merasa sangat khawatir dengan kondisi Andaya saat itu. Pak Kimin pun berujar, mungkin Andaya dan Uday sudah berada di rumah saat ini, dan bisa saja Uday memang mengajak Andaya pulang terlebih dahulu sebelum pesta berakhir tadi. Walau apa yang dikatakan Pak Kimin tidak mungkin terjadi pada Andaya, tapi mau tidak mau Nenek Sinai harus tenang dan bersabar malam ini, karena dia harus beristirahat dengan cukup untuk menempuh perjalanan jauh esok pagi. Setelah matahari terbit, Pak Kimin dan keluarganya serta para tetangganya, termasuk Nenek Sinai, mulai melakukan perjalanan untuk kembali ke desanya. Selama dalam perjalanan pulang, Nenek Sinai terlihat sedih dan masih saja menangis mengkhawatirkan Andaya. Karena hanya Andayalah satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh Nenek Sinai saat ini. Pak Kimin dan yang lainnya pun kembali meyakinkan Nenek Sinai tentang keadaan Andaya yang pasti baik-baik saja. Untuk mengusir rasa khawatirnya, Pak Kimin meminta Nenek Sinai untuk mendoakan keselamatan Andaya dan juga Uday. Setelah menempuh 5 jam perjalanan, akhirnya rombongan Pak Kimin dan juga Nenek Sinai tiba di desanya. Tapi begitu terpukulnya hati Nenek Sinai ketika mendapati rumahnya yang kecil tersebut tampak kosong melompong dan tidak ada tanda-tanda bahwa Andaya sudah pulang. Pak Kimin yang merasa bertanggung jawab dengan hilangnya Andaya dan Uday pun akhirnya meminta bantuan warga setempat untuk bahu-membahu mencari keduanya. Dan sekitar jam 2 siang, berangkatlah hampir 15 orang untuk mencari keberadaan Uday dan Andaya di dalam hutan. Dari 15 orang tersebut, kelompok dibagi menjadi 2. Kelompok pertama yang dipimpin oleh Pak Kimin mencari Uday di area hutan. Sementara kelompok yang dipimpin Pak Faisal mencarinya di hutan yang berbatasan dengan desa mereka. 2 kelompok itu berpisah ketika kelompok Pak Kimin mulai menyeberangi sungai menuju ke hutan panjang. Dan kelompok yang dipimpin oleh Pak Faisal membagi orang-orangnya untuk menyisir kawasan hutan yang memang sudah menjadi tempat mereka mencari penghidupan. Semua orang yang ada di kelompok Pak Faisal sudah hafal betul letak hutan yang berbatasan dengan desa mereka tersebut. Hingga kelompok pun dipecah menjadi 4 dengan 2 orang di setiap kelompoknya. Sementara itu keluarga Uday menambah jumlah orang untuk ikut mencarinya di hutan panjang. Karena mereka yakin bahwa Uday tidak mungkin tersesat di hutan yang hampir setiap hari dikunjunginya sedari dia masih kecil. Keluarga Uday pun membawa 8 orang yang berasal dari desa yang hampir berbatasan dengan kota. Orang-orang tersebut ikut mencari Uday karena mereka mengenal baik Uday yang sering berkunjung ke desa mereka. 8 orang yang dipimpin Pak Basri itu segera menyusul Pak Kimin menuju ke hutan panjang. Di dalam hutan panjang, Uday kini sudah berhasil keluar dari dalam semak belukar dengan banyaknya luka di tubuhnya. Luka itu didapat dari duri-duri tajam dan juga ranting-ranting kering yang menghalangi langkahnya. Uday yang memang sudah terbiasa hidup di dalam hutan pun dapat melalui hal sulit yang sedang dihadapinya. Dan dengan instingnya, Uday pun mulai mencari aliran sungai yang akan membawa dia kembali ke hutan dekat desanya. Sekitar pukul 5 sore, kelompok Pak Kimin yang sebelumnya sudah bertemu dengan kelompok Pak Basri berhasil menemukan Uday dengan kondisi yang sangat lemah karena terdapat banyak luka gores dari pohon-pohon beracun dan juga karena dia kini mengalami dehidrasi. Setelah hanya meminum tetesan embun pagi yang berhasil dikumpulkannya tadi pagi, Uday pun lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Uday merasa yakin kalau saat ini Andaya memang berada di hutan yang bersebelahan dengan kampungnya. Setelah ditemukannya Uday, pencarian pun dilanjutkan di hutan sebelah. Semua orang yang sudah mengenal wilayah hutan tersebut memecah menjadi kelompok kecil. Dan untuk warga yang berasal dari luar desa tersebut harus bersama salah satu orang asli desa yang tahu seluk-beluk hutan tersebut. Malam pun semakin larut, tapi pencarian belum membuahkan hasil. Dan warga desa yang mendapat instruksi dari Pak Faisal dan Pak Basri serta Pak Kimin pun diminta untuk berkumpul di pintu rimba yang menjadi perbatasan antar hutan, perkebunan warga dan desa setempat. Sementara itu, Andaya yang hari itu merasa lebih baik dari kemarin, mulai berlindung di tempat yang sudah ditemukannya siang tadi. Andaya juga berhasil mendapatkan air bersih dari sebuah cekungan batu yang menampung banyak air. Buah-buahan pun sudah didapat Andaya untuk sekedar mengganjal perutnya yang terasa lapar. Ketika Andaya sudah berada di tempat yang cukup aman dari jangkauan hewan buas,
Tiba-tiba Andaya mendengar suara orang banyak yang berjalan menuju ke arahnya. Semakin terdengar jelas suara dari orang-orang tersebut, semakin kencang pula angin yang bertiup malam itu. Setelah gemuruh angin berlalu, Andaya kembali mendengar suara menggeram yang berasal dari arah depannya. Andaya yang berlindung di sebuah gua kecil dan ditutupi oleh ranting-ranting pohon kering, perlahan melihat sosok makhluk besar berbulu lebat yang beberapa kali berjalan di depan tempatnya berlindung. Kaki besar makhluk hitam tersebut terlihat jelas oleh Andaya yang saat itu merasa sangat ketakutan. Setelah sosok makhluk hitam tadi pergi, kini muncul lagi makhluk-makhluk kerdil dengan kepala botak dan mata yang merah menyala, yang sepertinya tahu keberadaan Andaya saat ini. Tubuh Andaya mulai gemetar sambil terus berdoa, memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Karena yang ditakutkan Andaya saat itu adalah sosok orang-orang bunian yang konon katanya sering menculik orang dan menjadikannya mainan, sampai ada juga yang mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu juga bisa memakan tubuh seseorang, seperti mereka memakan hewan-hewan di hutan yang telah ditangkapnya. Dan entah apa yang terjadi lagi di malam itu, Andaya pun tidak tahu, karena Andaya kembali kehilangan kesadarannya karena rasa takut yang terus ada di hati dan pikirannya. Andaya terbangun di pagi hari dengan rintikan air hujan yang turun dan juga udara yang terasa sangat dingin. Andaya pun memilih untuk tetap berada di tempatnya hingga hujan berhenti. Dengan persediaan air yang cukup dan juga beberapa biji buah jambu yang dapat mengisi perutnya. Di tengah rintik hujan di pagi hari itu, Pak Kimin, Pak Basri dan Pak Faisal kembali memimpin pencarian Andaya di dalam hutan. Beberapa warga bahkan memilih membawa perlengkapan dan juga bahan makanan supaya tidak keluar masuk hutan jika Andaya tidak dapat ditemukan hari ini. Nenek Sinai pun jatuh sakit karena terus memikirkan Andaya. Kini tubuh lemah Nenek Sinai dibawa ke rumah Pak Kimin untuk dirawat oleh istri Pak Kimin dan keluarganya yang lain. Tidak terasa waktu begitu cepat berganti. Warga desa yang mencari Andaya di tengah hutan yang masih rapat dengan pohon-pohon besar itu belum membuahkan hasil. Dari arah barat hingga kembali ke tengah hutan sudah disisir oleh 5 kelompok yang terdiri dari 2-3 orang. Sementara dari hutan bagian timur juga sudah disisir oleh 5 kelompok yang sama. Ketika hari menjadi gelap, tinggallah 8 orang yang masih memilih tetap berada di dalam hutan. Mereka sebelumnya telah membawa perbekalan dan peralatan untuk camping di dalam hutan. Walaupun peralatan mereka sangat sederhana, tapi dengan pengalamannya mereka pun dengan percaya diri dapat bertahan di dalam hutan. Di malam ketiga inilah puncak dari teror penghuni hutan yang dialami Andaya. Yang sebenarnya tempat Andaya berada saat ini sudah hampir mendekati Sungai Dangkal. Sungai yang menjadi perbatasan 2 hutan yang sebelumnya pernah diceritakan oleh Pak Kimin. Andaya yang samar-samar seperti mendengar aliran air sungai sebenarnya ingin kembali berjalan menuju sungai tersebut. Karena Andaya yakin jika dia sudah berada di tepian sungai, dia akan dapat mencari jalan setapak yang menuju ke desanya. Teror dari para penghuni gaib hutan tersebut dimulai ketika ada sosok yang diyakini oleh Andaya sebagai sosok orang bunian. Sosok itu terus saja mengawasi Andaya di tempatnya berlindung di tengah hutan malam ini. Sosok yang diyakini oleh Andaya sebagai sosok orang bunian itu memiliki kaki berbulu dan tubuh membungkuk dan mata yang bersinar dalam kegelapan. Andaya yang sudah sekuat tenaga untuk bersembunyi dari sosok tersebut akhirnya dapat diketahui oleh sosok yang mampu hidup di 2 alam tersebut. Tubuh Andaya tiba-tiba diseret oleh sosok makhluk yang memiliki telapak tangan sangatlah kasar dan terasa sangat menusuk kulit. Setelah berada di tempat lapang, makhluk tersebut tiba-tiba berlari menjauhi Andaya. Mengetahui hal tersebut, Andaya pun segera bangkit dan berlari ke arah yang diyakininya adalah sungai. Tapi langkah Andaya harus terhenti ketika sosok hitam bertubuh besar dengan mata merah menyala berdiri menghadang tepat di tengah jalan yang akan dilaluinya. Karena makhluk menyeramkan itu terus saja melangkah maju, mau tidak mau Andaya pun kembali ke tempat dia berlindung sebelumnya. Karena merasa sangat ketakutan, Andaya pun jatuh terpleset ke semak belukar yang banyak ditumbuhi tumbuhan rambat dan berduri. Andaya pun mencoba bangkit kembali ketika sosok makhluk besar tadi sudah tidak lagi dilihatnya. Dan dia pun mulai berjalan kembali di jalan setapak yang mengarah ke tepian sungai.
Sementara itu Uday dan Saiful serta Firman yang sedang menghangatkan tubuhnya di depan perapian yang mereka buat, tiba-tiba dikejutkan oleh penampakan sosok makhluk yang sangat mengerikan. Sosok makhluk bertubuh besar dengan dipenuhi bulu serta mata yang merah menyala terlihat oleh mereka bertiga sedang menatap tajam ke arah ketiganya. Uday, Saiful dan juga Firman memang sedang berada di luar tempat yang digunakan oleh orang-orang yang memilih bermalam di dalam hutan. Saiful yang merasa sangat ketakutan saat itu memilih memasuki tenda yang terbuat dari terpal dan menyusul orang-orang yang sudah tertidur pulas. Tapi tidak dengan Uday dan Firman. Keduanya malah mendekati sosok yang sangat menyeramkan itu. Uday merasa jika sosok tersebut sedang memberitahu mereka tentang sesuatu atau sedang memperingati mereka. Uday pun berujar kepada sosok menyeramkan itu bahwa keberadaan mereka di tengah hutan saat ini adalah bermaksud untuk mencari seorang wanita yang sudah beberapa hari tersesat di hutan ini. Uday juga meminta makhluk tersebut untuk memberitahu keberadaan wanita itu jika dia mengetahui keberadaan wanita yang mereka maksud. Sungguh sesuatu hal yang aneh bagi Uday dan Firman ketika tiba-tiba makhluk tersebut menghilang dari pandangan mereka. Tapi hal yang aneh adalah dari tempat makhluk tersebut menghilang, muncul cahaya yang terbang dengan perlahan ke sebuah tempat. Uday dan Firman yang merasa yakin kalau makhluk tadi memang tidak berniat jahat kepada mereka, dengan segera mengikuti cahaya yang bentuknya seperti kunang-kunang yang terbang rendah menuju ke suatu tempat. Uday dan Firman pun terus mengikuti cahaya itu hingga akhirnya mereka mendengar suara jeritan andaya. Firman pun segera menuruni jalan setapak menuju ke sebuah semak-semak yang ternyata diketahuinya kalau semak itu tidaklah ditumbuhi duri. Firman dan Uday memang sudah hafal betul dengan hutan yang sudah mereka anggap sebagai rumah bagi mereka itu. Di tempatnya berada Andaya yang kini sudah berada di tempat agak lapang, kembali dikejutkan dengan kelebatan-kelebatan makhluk-makhluk gaib. Saat ini yang sedang mengincarnya bukan hanya satu atau dua makhluk, tapi kelebatan itu mulai terlihat jelas memunculkan sosok makhluk bungkuk berbulu tajam dan memiliki dua tangan yang panjang melebihi kaki mereka. Makhluk-makhluk penghuni hutan tersebut kini sudah berdiri mengelilingi Andaya. Dengan sorot mata yang tajam, makhluk-makhluk mengerikan itu terus mendekat ke arah Andaya. Tidak ada yang dapat dilakukan Andaya saat itu, dan karena sudah merasa sangat putus asa, Andaya pun berteriak sekuat tenaga. Dia berharap teriakannya itu ada yang mendengarnya. Dan sebuah keajaiban pun datang ketika dari kejauhan Andaya mendengar suara Uday dan Firman berteriak memanggil namanya. Makhluk-makhluk mengerikan itu pun saling memandang satu dengan yang lainnya, seolah saling menanyakan tentang apa yang akan mereka lakukan. Tapi sepertinya niat mereka untuk membawa Andaya pergi harus gagal ketika Uday dan Firman yang tidak merasa takut dengan makhluk-makhluk itu mulai berjalan mendekat ke arah mereka. Hal tersebut membuat makhluk-makhluk gaib yang sedang mengincar Andaya pun pergi melesat dengan cepat, meninggalkan Andaya yang menangis dengan tubuh gemetar. Uday pun beberapa kali memanggil nama Andaya hingga akhirnya Andaya tahu kalau yang ada di hadapannya saat ini adalah Uday dan Firman. Andaya pun berdiri dan berlari ke pelukan Uday dengan menumpahkan tangis harunya malam itu. Setelah Andaya merasa lebih baik, Uday dan Firman pun bergantian menggendong Andaya menuju ke tempat warga kampung mendirikan tenda. Di tengah perjalanan mereka, Uday, Firman, dan Andaya kembali dihadang oleh sosok hitam yang ditemui oleh Uday dan Firman di tempat mereka bermalam tadi. Uday pun lalu mengucapkan terima kasih kepada sosok makhluk tersebut karena telah memberitahu keberadaan Andaya. Dan tanpa menjawab apa yang telah disampaikan Uday, makhluk tadi pun lalu menghilang. Setelah itu Uday dan Firman pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya Uday, Firman, dan Andaya di tenda tempat warga kampung bermalam, mereka pun disambut rasa syukur yang teramat sangat. Setelah meletakkan tubuh lemah Andaya di dekat perapian, Firman pun meminta Saiful dan yang lainnya untuk membuatkan minuman hangat serta memberikan makanan untuk Andaya. Andaya yang memang merasa sangat lapar, segera menegak habis air putih yang diberikan oleh Saiful. Setelah itu Andaya pun segera melahap nasi yang dimasak oleh orang-orang yang ikut mencarinya. Setelah kondisi tubuh Andaya membaik, Uday dan yang lainnya pun mulai membereskan peralatan mereka dan bersiap untuk meninggalkan hutan. Hal itu sengaja dilakukan karena cuaca sedang baik malam itu. Mereka justru khawatir kalau terlalu lama berada di dalam hutan malam itu.
Sesampainya Andaya di rumah, Nenek Sinai pun menyambutnya dengan haru. Nenek Sinai memang meminta kepada Pak Kimin untuk diantar pulang sore tadi. Nenek Sinai tiba-tiba merasa yakin kalau Andaya akan bertemu malam nanti dan akan segera dibawa pulang. Warga sekitar pun segera berkumpul dan mendatangi rumah Nenek Sinai untuk melihat keadaan Andaya. Pak Kimin, Pak Faisal, dan Pak Basri yang mendengar kabar ditemukannya Andaya pun segera menjenguk Andaya. Pak Kimin yang merasa bersalah kepada Andaya pun berniat ingin membawa Andaya ke rumah sakit kecamatan keesokan harinya. Warga kampung pun merasa sangat senang karena Andaya dapat ditemukan dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Dan dari cerita Andaya lah, warga kampung lebih percaya lagi dengan sosok orang Bunian yang menghuni hutan lebat di wilayah Sumatera Barat. Setelah kejadian yang memilukan itu, Uday pun mulai merasakan jatuh hati kepada Andaya. Dan begitu juga dengan Andaya, juga mulai menyayangi Uday. Andaya tahu kalau Uday adalah sosok orang yang bertanggung jawab. Hal itu telah dibuktikannya ketika Uday mau menemani dan menjaga Andaya ketika dia merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanannya. Walaupun mereka akhirnya berpisah di hutan itu, tapi Uday kembali lagi ke dalam hutan bersama warga kampung untuk ikut mencarinya karena merasa bertanggung jawab atas hilangnya Andaya. Seiring waktu berlalu, Uday pun melamar Andaya dan akhirnya Uday dan Andaya menikah. Tapi nasib buruk lagi-lagi menghampiri Andaya. Ketika tiba-tiba Andaya jatuh sakit setelah bermimpi bertemu dengan sosok makhluk yang waktu itu ramai-ramai mengepungnya ketika berada di dalam hutan. Dalam mimpinya Andaya dipaksa untuk ikut bersama makhluk-makhluk mengerikan itu. Tapi jelas Andaya menolaknya dan berusaha berlari dari kepungan makhluk penghuni asli hutan tersebut. Karena sakitnya makin parah, Uday pun memanggil seseorang yang mengerti akan hal-hal gaib. Pak Kimin dan Pak Faisal pun membantu Uday dengan memanggil Pak Abbas yang sudah dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Setelah memeriksa kondisi Andaya, Pak Abbas pun menceritakan kepada Uday, Pak Kimin, dan Pak Faisal bahwa makhluk penghuni hutan ingin membawa Andaya ke alam mereka. Pak Abbas pun mengatakan bahwa Uday harus pergi ke hutan di mana dia menemukan Andaya waktu itu. Uday meminta untuk bermediasi dengan pemimpin makhluk gaib tersebut supaya mau melepaskan Andaya. Tapi takdir berkata lain. Sebelum Uday pergi ke hutan tempat di mana dia menemukan Andaya, Andaya lebih dulu meninggal dunia setelah mengalami sakit selama 40 hari lamanya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.